apa menu nih kejadiannya nih? Sekarang ketahuan nih, polisi itu bukan untuk rakyat, tapi polisi adalah alat penguasa. Oh gitu. Iya, karena dia di sini itu sebetulnya yang mereka itu sudah menyalahi aturan B. Yeah. Ini kan hotel B, orang di mana mereka itu tamunya bukan kita aja, Yeah. ada dari luar negeri juga, iya kan? Yeah. Bisa jelek, tapi mana polisi? Tapi kalau kita yang salah, mereka akan geruduk kita. Belum lagi mereka terus kemudian ada salah satu dari oknum itu ya tadi ya, itu mereka ke sana, maksudnya masuk ke hotel tanpa ada security, ngerobek itu dan ngerobek, ada tadi di situ tuh ada backdrop, nah, kosong itu ya kan, nah itu tadi ada backdrop, kemudian mereka merusak juga sound system. Nah itu udah sebetulnya itu udah masuk ranah hukum. 170 itu. Iya benar. Jadi ya sekarang udah makin jelas lah. Oh, ya udah, artinya harus bikin segera laporan ke polisi. Iya siap. Iya. Oke, Kedua itu dari orang mana itu? Yang pada itu? dia bilang katanya dari pusat, tapi gue nggak tahu pusatnya dari Sabang apa Cikini ya, gue nggak tahu. Ciri-cirinya? Oh ciri-cirinya. Dari timur. Iya. Oke. Gitu. Siap. Iya ada. Iya. Oke. Ya. Oke, Be. Oke, makasih. Salam wabarakatuh. Ya ini di suasana di Hotel Kemang nih, tempat tadi di serbu sama preman-preman. Ya. Dia pengen tahu kali dia. Ya. Kan nih bersama EPI ini pada datang nih. Ya. Tangan. Ya, soal ini sangat terkesan dia sudah dilupakan. Sebaliknya, tepuk tangan sangat meriah ketika nama Presiden Prabowo itu disebutkan. Ya, hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya tuh, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu udah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian, bukan kesepian metafisik tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Ya kita melihat bagaimana batin manusia itu diombang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya, karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada tuh. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada, karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi, tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran, itu juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban.
begitu peradabannya. Situasi semacam ini kan sesungguhnya biasa saja ya, Bung Rocky. Orang-orang atau bahkan para menteri yang sebelumnya ini mengeluhkan itu mulai meninggalkannya gitu ya. Nah, saya kira semua orang sudah paham soal itu. Tapi saya kira bagi Pak Jokowi ini menjadi sangat tragis karena kan dia ini masih terus berusaha cawe-cawe setelah sebelumnya dia gagal memperpanjang masa jabatannya. Jadi saya kira ini realitas yang tidak siap lah dihadapi oleh Pak Jokowi. Yang tidak jujur dari pendukung-pendukung beliau adalah satu persatu mulai ikut mencemooh beliau, mulai mengundurkan atau bahkan melarikan diri, seolah-olah menganggap bahwa politik itu hanya sekedar kesempatan untuk memperoleh kemakmuran finansial, kemakmuran material tanpa ada pertanggungjawaban etis. Tentu menteri-menteri yang ada di sekeliling Pak Jokowi yang gagal memberitahu pada dia atau berupaya untuk tidak memakai rasionya di dalam membuat kebijakan harus bertanggung jawab. Kalangan masyarakat sipil yang bergerombol di sekitar KSP yang ingin berharap supaya Jokowi itu masih bisa dikembalikan mentalitasnya itu akhirnya gagal karena mereka sendiri dari awal sebetulnya memanipulasi kedudukan mereka sebagai masyarakat sipil, wakil masyarakat sipil, dan mulai ikut di dalam tata bahasa istana itu. Jadi mereka yang pernah mendapat jabatan dari Pak Jokowi seharusnya berterima kasih pada beliau dengan cara ikut serta tenggelam bersama beliau, ikut serta merasakan misteri dari Pak Presiden Jokowi. Jadi kita masih lihat senyum Pak Presiden, tapi kita tahu itu senyum yang dipalsu-palsukan atau dipaksa-paksakan tuh. Kecemasan beliau setiap malam melihat berita-berita di media massa yang memberi nilai buruk pada Indonesia, dia pendam sebetulnya tuh. Tetapi dalam situasi-situasi khusus kita bisa lihat sudut-sudut tertentu dari seseorang yang pernah berkuasa dan akhirnya kehilangan wibawanya tuh. Nah, kehilangan wibawa itu artinya kehilangan masa depan. Jadi kita masih melihat bagaimana orang sekitar Pak Jokowi itu udah di akhir masa jabatannya masih pamer-pamer kemewahan, masih berupaya untuk seolah-olah nggak ada masalah dengan 10 tahun ini, dan mereka masih ngalor ngidul atau cawe-cawe mondar-mandir di stasiun TV untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi. Jadi kelihatannya ada semacam peradaban buruk atau bahkan peradaban busuk di dalam masyarakat sipil kita yang dulu kita utus masuk ke istana untuk membackup Pak Jokowi, tapi akhirnya mereka going native, sama-sama menjadi penjilat tuh, berupaya untuk membungkus Jokowi seolah-olah dia adalah raja, seolah-olah dia adalah dewa penolong, seolah dia adalah makhluk sempurna, bahkan disama-samakan dengan Nabi kan. Jadi penjilatan itu yang kita sebut secara umum manipulatif itu dibungkus dengan feodalisme, lalu tumbuh jadi arogansi dan akhirnya menjadi peralatan untuk saling menguatkan diri hari-hari ini, padahal masing-masing berupaya untuk lari dari tanggung jawab. Jadi kita bisa beri tagihan etis pada kawanan ini atau gerombolan atau kelompok ini, tapi harus datang dari pengakuan mereka sendiri seperti bahwa mereka memanipulasi kedudukan politik Jokowi untuk sekedar menempel pada kekuasaan. Jadi tempel menempel atau nebeng-menebeng itu yang membuat demokrasi kita menjauh dari esensinya, yaitu keinginan untuk mengaktifkan akal pikiran, keinginan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Mereka masyarakat sipil kita yang harusnya ikut bertanggung jawab, yang harusnya ikut menerima akibat dari tiadanya tepuk tangan lagi pada Pak Jokowi. Yang lebih tragis lagi itu adalah realitas yang tampaknya itu tidak pernah diduga oleh Pak Jokowi ya. Ini soal anak-anaknya yang dia ingin tempatkan dalam posisi-posisi tertentu, mulai dari wakil presiden sampai gubernur itu. Yang dia pikir itu nanti adalah bentuk dari politik dinasti dia gitu. Tapi ini oleh publik sekarang ini semua dicemoohkan ya. Tiada hari tanpa olok-olok kepada anak menantu dari Mulyono ini, mulai dari Fufu Fafa, Kaisang, bahkan juga Bobby itu banyak diolok-olok oleh para netizen. Apakah Gibran bersalah? Apakah Kaisang bersalah? Berlapis-lapis argumen diajukan, tetap dia tidak bisa menembus kejujuran hati nurani rakyat Indonesia yang diwakili bahkan oleh anak-anak muda netizen yang melihat bahwa ya silahkan bikin headline, silahkan cari argumen formal, argumen hukum,
argumen tata negara, tetapi hati nurani anak-anak muda ini menganggap bahwa ada yang nggak beres itu dari anak-anak Pak Presiden ini. Jadi bayangkan misalnya tokoh-tokoh di sekitar Pak Jokowi masih berupaya untuk cari dalil bahwa ini bukan pejabat negara, ini macam-macam lah, bahwa itu udah keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa ini anggota DPR pun nggak protes, bahwa menteri-menteri juga tidak merasa tersinggung. Jadi apologia ini, politik apologia ini menunjukkan betapa kemampuan untuk melihat problem secara jernih, betapa kapasitas untuk mengukur pelanggaran etik dari keluarga presiden itu tidak lagi diajukan sebagai pendapat awal. Kalau politisi yang berpikir begitu ya oke, itu memang semacam tradisi atau trademark dalam politik tukar tambah. Tetapi kalau itu datang dari mereka yang punya basis kampus, punya basis kebudayaan, itu artinya mereka menghina diri mereka sendiri. Mereka menghina kemampuan mereka untuk berpikir melampaui formalisme, kan itu dasarnya kan. Kemampuan kita untuk melihat politik itu tidak sekedar didasarkan pada kecakapan membaca data kuantitatif atau memamerkan perlindungan formil, tetapi kemampuan kita untuk menilai ethical condition dan human condition dari kekuasaan. Nah sekarang human condition itu yang harusnya menerangkan bahwa Jokowi masuk di dalam bukan sekedar jebakan, tetapi lubang hitam transaksi politik itu. Dan lubang hitam, atau sebetulnya the black market of justice. Jadi tuker tambah di pasar gelap keadilan itu sudah berlangsung dari awal. Nah kritik-kritik dari para pengamat itu justru dibantah secara statistik kan. Padahal sebenarnya politik itu soal etis. Buat apa membantah secara statistik sesuatu yang buruk kalau ternyata persepsi sudah tumbuh mendahului survei. Jadi persepsi bahwa keluarga Presiden Jokowi itu tamak udah ada dari awal. Persepsi bahwa keluarga Presiden Jokowi itu ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi konstitusi itu bukan sekedar terlihat secara kasat mata, tetapi dengan cara diam-diam kita bisa merasakan bahwa kok ada semacam upaya untuk memperpanjang kekuasaan diam-diam dengan membaca survei-survei yang diselundupkan, metodologi yang dipalsukan, tuh headline yang dimanipulasi. Jadi tanda-tanda itu dari awal bisa kita kenal itu. Sebagai manusia yang punya dimensi batin, tahu bahwa ada yang nggak beres di dalam politik Indonesia tuh. Ada bibit-bibit otoritarianisme, bibit-bibit penyelewengan, dan semua itu baru hari-hari ini terlihat, dan dia justru diperlihatkan di gedung DPR ketika tepuk tangan itu minim pada Pak Jokowi itu. Jadi inilah situasi yang sering kita bahas ya Bung Rocky, ini Sandiaga Alaning Jokowi yang berakhir kekuasaannya dengan sangat pahit. Ini bukan satu sinisme kalau saya katakan Sandiaga Alaning Joko pahit. Sebetulnya kita mau terangkan itu bukan dengan mengolok-olok, tapi mencari bahasa yang mungkin tersisa untuk dimengerti oleh beliau itu, bahwa sudah senja dan keinginan untuk menerbitkan kembali matahari ya tidak mungkin tuh, dan potensi justru untuk dipermalukan makin jauh tuh. Jadi apa yang ada di depan kita adalah seseorang yang lumpuh secara politik, ditinggalkan oleh lingkungannya sendiri, lalu berupaya untuk menyalakan kembali lilin yang sumbunya sebetulnya udah pendek tuh. Dan tiba-tiba beliau merasa, woi lilinnya menyala besar. Iya, itu tanda bahwa lilinnya sumbunya akan padam. Kalau Anda nyalakan lilin dengan sumbu yang makin pendek itu, pada suatu saat sumbu itu akan menyala terang lalu padam, itu karena habis sumbunya itu. Jadi kita mau lihat arah politik kita setelah Presiden Jokowi selesai masa jabatannya. Mudah-mudahan dia soft landing, tetapi orang selalu melihat ada potensi untuk crash bahkan itu. Dan itu artinya ada tanggung jawab dari rejim, bukan sekedar individu presiden yang bertanggung jawab. Karena ini adalah satu kabinet yang memang dipimpin oleh presiden, tetapi anggota-anggotanya mestinya punya kesadaran etik atau kesadaran akademis untuk memberi kritik dari awal, sehingga Indonesia tidak terjerembab di dalam soal demokrasi maupun ekonomi. Dan mereka akan datang dengan data bahwa ya ini pertumbuhan ekonomi itu paling bagus di Asia tuh, oh iya itu
semua agregat itu bisa ditaruh di situ, sambil tanya pada masih bisa beli beras dengan murah apa enggak tuh, sambil tanya pada apa namanya nih, ojek ini masih punya kapasitas untuk menabung apa tidak. Jadi semua hal yang dipamerkan secara makro dengan figur atau data-data agregatif itu kan agregat namanya itu, dan di dalamnya disembunyikan kesenjangan. Jadi kita membaca juga bagaimana kemampuan manipulatif itu akhirnya ditentukan oleh apakah layak untuk dikatakan bahwa semua hasil penelitian itu dihasilkan melalui satu metodologi yang terlibat atau partisipatif, misalnya melibatkan penelitian kualitatif, atau sekedar memamerkan itu dengan memasukkan pada data-data makro lalu keadaan realnya itu hilang di dalam statistik. Jadi kita lihat lagi bahwa Indonesia sebetulnya sedang diuji apakah mental dari elitnya itu sanggup untuk menerima fakta bahwa kekuasaan sudah berpindah, dan berikutnya sanggup melihat fakta baru bahwa kekuasaan yang baru nanti akan memakai caranya sendiri itu. Tentu kita tahu bahwa Pak Prabowo punya semacam keperwiraan untuk tidak mengucapkan hal yang bertentangan dengan kedudukan dia yang sampai sekarang masih bagian atau bawahan dari Presiden Jokowi. Tetapi yang lebih penting adalah cara publik melihat, cara publik mengindikasikan bahwa diperlukan semacam garis batas antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi nanti. Nah, garis batas itu yang kita lihat, apakah dia garis batas yang produktif untuk menghasilkan harapan, atau garis batas yang justru akan memperparah harapan itu, atau membuyarkan harapan. Dan kata lagu Kue Sera-Sera, the future is not ours to see. Dan itu hanya kata lagu. Mari kita lihat faktanya nanti di 20 Oktober. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia ke-1 Indonesia ke-3 Bapak M. Saleh, yang kami hormati Ketua DPD RI ke-5 Bapak A.A. Lanyala Mataliti, yang kami hormati saudara-saudara pimpinan lembaga negara, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang kami hormati Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, yang kami hormati saudara pimpinan partai-partai politik, yang kami hormati seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota DPD RI, dan para undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Ada substansial tidaknya demokrasi. Jadi demokrasi kalau sekedar 5 tahunan itu formalistik, prosedural. Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Pertama,
kita harus membuka ruang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of expression, kebebasan freedom of association, asal ya kan tidak menyebar kebencian dan permusuhan, maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi. Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan tidak bisa dihalangi. Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi. Gitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebagai pelaku demokrasi, apalagi Bapak Ibu mewakili rakyat melalui Partai Nasdem, ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik. Ini jangan diabaikan, karena inilah yang akan menentukan public policy making in 5 years, selama sepanjang 5 tahun. Selesai, sudah di TPS, dah bukan dilupakan, tapi dah itu dah selesai. Tapi urusan kita ini bagaimana mengelola suara publik. Deliberasi di ruang publik harus terbuka. Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet, polisi harus segera bertindak. Ini merusak. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dibenarkan. Kita harus mengawal ruang publik kita ini beraneka pendapat. Biar aja banyak pendapat, ya kan? Cuma tentu pada waktunya itu kita juga harus membimbing peradaban bangsa kita ini menjadi semakin bermutu. Teknik memberi misalnya kritik itu juga ada adabnya. Kita mengkritik idenya, bukan hidungnya, bukan rambutnya, bukan warna kulitnya. Itu cara kritik yang tidak beradab. Jadi demokrasi kita, saudara-saudara, the third largest democracy in the world. Demokrasi terbesar ketiga dari segi jumlah penduduk dan juga dari segi jumlah pemilih, ya kan? Bahkan kalau pilpres, presiden yang paling banyak dipilih dalam sejarah, nomor 1 ini Prabowo, 69 juta. Nomor 1. Nomor 2 Jokowi. Nomor 3 baru Joe Biden. Jauh jaraknya. Jumlah pemilihnya itu. Nomor 4 di dunia SBY. Berarti 3 presiden di seluruh dunia yang paling tinggi jumlah pemilihnya. Ya, pada akhirnya kita lihat tragedi ini. Bahwa Pak Jokowi dulu dipuji-puji oleh masyarakat NTT. Sekarang semua pujian itu berubah menjadi cacian. Semua undangan berubah menjadi penolakan. Karena tadi inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi pernah menjanjikan banyak hal yang bagus di NTT, satu wilayah yang memang masih terbelakang itu, dan karena itu mesti dipacu pembangunannya. Tapi Pak Jokowi memilih IKN bukan NTT. Jadi masyarakat NTT akhirnya mengingat dengan pikiran yang jujur mengatakan bahwa Jokowi gagal di NTT. Padahal itu hampir mayoritas itu pemilih di NTT itu selama 2 periode adalah wilayah pendukung Pak Jokowi. Jadi kita lihat bagaimana seseorang yang pernah berjanji lalu membatalkan janjinya atau bahkan mengalihkan janji dia pada ambisi dia sendiri kan. Kalau Pak Jokowi misalnya mengerti bahwa ada tingkat kemakmuran yang turun di NTT, maka mestinya ada banyak investasi yang dia janjikan tiba di situ, mulai dari food estate, pemulihan persawahan itu, macam-macam hal yang sebetulnya sudah dijanjikan dari awal. Jadi kalau kita lihat bahwa hari ini ada protes dari masyarakat NTT, terutama kalangan muda, itu artinya ada pembahasan yang sungguh-sungguh dari teman-teman aktivis di NTT untuk mengatakan bahwa Jokowi gagal di dalam demokrasi, gagal di dalam kemakmuran, gagal di dalam keadilan.
Kita mau tagih apa dari seseorang yang akhirnya memilih memakmurkan keluarganya ketimbang memakmurkan rakyat yang dia janjikan. Ini peristiwa yang tragis yang akan berulang lagi di daerah yang lain tuh. Jadi Pak Jokowi kalau ditolak oleh masyarakat NTT itu artinya ditolak dari hati nurani, dari kejujuran kan. Masyarakat NTT punya semacam pemahaman bahwa semesta itu bekerja melalui hukum-hukum langit. Dan kalau melanggar hukum langit itu artinya ada hal yang dirusak di dalam perencanaan kebijakan tuh. Dan kita sekali lagi melihat bahwa kejujuran manusia itu akhirnya diperlihatkan justru ketika ada saat-saat kritis. Jadi para pendukung Pak Jokowi tidak perlu kecewa atau marah karena apa yang dijujurkan dari hati nurani teman-teman di NTT itu juga dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia melalui apa? Ya melalui figur-figur statistik yang menunjukkan daya beli yang berkurang tetapi pajak dinaikkan. Bagaimana mungkin dipajaki sementara daya beli tidak ada itu? Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan itu dipastikan untuk dipajak di depan karena pemerintah memerlukan uang, sementara perusahaan-perusahaan itu kehabisan orderan dari luar negeri lalu ditutup, lalu terjadi deindustrialisasi. Jadi semua hal yang pernah kita bayangkan akhirnya berwujud pada kekecewaan tuh. Dan itulah pekerjaan dari Presiden Jokowi yang dimintakan dengan sangat untuk memelihara kepercayaan rakyat, tapi dia hanya percaya pada ambisi dia pribadi untuk dinastinya. Ya, memang benar Bung Rocky, ini NTT ini kita tahu lah ini salah satu basis pendukung utama Pak Jokowi ya. Jadi sangat ironis, bahkan mungkin kita bisa sebut sebagai tragis atau tragedi ketika sekarang Jokowi ditolak di sana. Kan bukan hanya NTT ya, kawasan Indonesia Timur itu secara umum mayoritas mereka mendukung Pak Jokowi. Karena kan tadinya mereka berharap Pak Jokowi itu jadi nyuhub. Tapi ternyata sampai 2 periode itu ya daerah-daerah di timur Indonesia itu masih begitu-begitu saja. Ini saya kira kekecewaan yang jadi akumulasi kekecewaan terhadap janji-janji Jokowi yang tidak terwujud. Jelas Indonesia Timur adalah wilayah yang dielulukan 10 tahun lalu oleh Jokowi dan ternyata data-data mulai menunjukkan bahwa Indonesia Timur tidak bergerak seperti yang pernah dia janjikan itu. Kemakmuran sangat berkurang itu, daya beli turun habis-habisan itu. Bahkan Pak Jokowi pernah keliru atau berbohong sebetulnya mengatakan bahwa di Maluku itu ada satu daerah mungkin Maluku Utara Halmahera itu yang pertumbuhannya 23% dan tertinggi di dunia. Tetapi Jokowi menyembunyikan fakta kemiskinan di situ. Karena agregat yang diucapkan oleh Jokowi itu hanya berlaku pada kelas yang punya privilege di bidang ekstraktif industri. Jadi kalau disebut 23% pertumbuhan itu Maluku Utara itu nggak ada lagi orang yang tidak bayar pajak dengan baik dan tidak dikejar-kejar oleh debt collector misalnya karena masih ngutang motornya. Jadi kemampuan Pak Jokowi untuk membaca statistik juga buruk atau bahkan mungkin dia tahu tapi dia palsukan hanya untuk mengatakan bahwa itu pertumbuhan 23%. Di mana ada pertumbuhan 23%? Tapi masyarakatnya mengalami disparitas, mengalami pemiskinan, bukan sekedar kemiskinan. Jadi kita mulai belajar untuk meneliti daerah-daerah mana yang punya potensi juga untuk menolak Jokowi. Saya kira seluruh daerah itu akhirnya mengetahui bahwa Pak Jokowi sudah selesai itu. Dan mendiamkan keadaan mungkin lebih baik daripada masih ngecap-ngecap. Lembaga-lembaga survei masih berupaya untuk menegakkan benang basah. Para buzzer istana masih berkeliaran untuk menghalau kecemasan publik. Tetapi kecemasan publik itu terbaca setiap hari ketika emak-emak itu, ibu-ibu itu melihat dompetnya tinggal 20.000 padahal 1 minggu masih perlu kasih jajan anak-anak mereka yang di PA, di PAUD itu. Itu yang mesti diketahui oleh buzzer-buzzer istana yang mondar-mandir di depan televisi meyakinkan bahwa ya ini presiden masih sedang bekerja. Apa yang sebetulnya dihasilkan selama ini? Bahkan upaya untuk membius kecerdasan publik itu dilakukan secara rekayasa, seolah-olah ada wawancara dengan presiden padahal sebetulnya itulah orang istana sendiri yang sodorin mic dan lalu dianggap sebagai itu adalah doorstop hanya untuk
ya hanya untuk menyelimuti bagian-bagian yang lemah dari Presiden Jokowi. Padahal begitu selimut dibuka, kita tahu bahwa Jokowi masih seperti Jokowi yang dulu, yaitu berbohong, yaitu tidak konsisten, yaitu pencitraan segala macam. Jadi kita mau tuntun sebetulnya negeri ini untuk balik pada kejujuran, dan kejujuran itu adalah dasar kita untuk berpolitik. Nah, balik soal warga NTT ya, Bung Rocky. Ini Anda kan sering atau beberapa kali ya ke sana itu belusukan lah kalau menggunakan istilahnya Pak Jokowi gitu ya. Apa yang terjadi sesungguhnya di sana? Warga yang tadinya mengeluhkan Pak Jokowi, tapi sekarang mulai setidaknya ada elemen masyarakat kritis yang menolak kehadiran Jokowi di NTT. Oh ya, tentu saya kenal watak dan kecemasan atau kegelisahan masyarakat NTT ya. 3-4 bulan lalu saya ada di NTT, mungkin 10 hari di situ, muter dari Larantuka, Lembata, Adonara, Labuan Bajo, Alor segala macam itu, memberi kuliah dan bertemu dengan masyarakat kecil di situ. Di Lembata saya bertemu dengan satu komunitas yang mengasuh yang disebut sekolah alam, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3 sampai kelas 6 itu diajari cara membaca, cara berhitung, cara menggambar, hal-hal yang mendasar karena mereka tidak bisa sekolah tuh. Saya volunteer di situ, jadi relawan untuk mengajar di Pantai Lembata itu sambil melihat bagaimana kehidupan nelayan yang mulai tersingkir karena biaya untuk melaut itu makin lama makin tinggi. Saya datang ke tempat di mana ada perburuan paus di situ, lalu bicara tentang kehidupan sehari-hari. Jadi saya lihat sendiri bagaimana NTT itu tidak tumbuh berdasarkan janji Pak Jokowi itu. Jadi kemampuan kita untuk membaca NTT juga saya peroleh langsung dari pengalaman real saya mengajar sebagai guru tamu yang sukarelawan di situ supaya anak-anak itu tidak tertinggal kendati pemerintah Jokowi menjanjikan sekolah tapi tidak ada aktivitas sekolah di beberapa daerah di NTT. Saya mengajar di institut yang sangat bermutu itu di Ledalero itu di Momere, ketika semua dosen di situ mulai mengkritik Pak Jokowi tapi dengan metodologi yang kuat tuh. Kita tahu itu Ledalero itu adalah tempat memproduksi para pemikir di situ, itu institusi Katolik yang sebagian besar doktor diperoleh dari Eropa terutama, dan kita bicara tentang filosofi, mengucapkan kritik berbasis metodologi berpikir, hermeneutic of suspicion. Jadi saya mengenal betul daerah ini dan saya senang ada di situ tuh, karena di situ ada pengetahuan, tetapi intervensi kebijakan untuk menghasilkan kemakmuran itu minim sekali. Jadi orang-orang NTT ini, masyarakat NTT itu ada yang betul-betul mampu untuk berpikir abstrak, bahkan mengucapkan politik dunia di ruang-ruang akademis itu, terutama para pater di situ, pastor yang mampu untuk menerangkan keadaan dengan kekuatan berpikir. Pada saat yang sama di wilayah-wilayah NTT ada protes bahwa Pak Jokowi tidak memperhatikan karena semua proyek yang dijanjikan itu batal, bendungan, pertanian segala macam. Jadi bayangkan misalnya kota Lembata itu listriknya kurang dan sepanjang jalan itu lampunya remang-remang aja tuh. Jadi kita tahu bahwa semua ini adalah kegagalan Jokowi untuk memperhatikan sekaligus membuktikan janjinya di masyarakat NTT. Jadi kalau ada protes dari masyarakat NTT, saya mengerti bahwa mereka kecewa. NTT ini kan sesungguhnya merupakan daerah yang potensial ya. Kalau kita lihat apakah ini terutama wisatanya ya, ada destinasi wisata dunia di sana, dan juga ada convention di Labuan Bajo gitu. Dan juga ada lembaga-lembaga pendidikan bagus kalau yang lama-lama ini terutama dikelola oleh lembaga-lembaga Katolik gitu. Mengapa daerah ini sampai sekarang masih tetap tertinggal? Ya tentu tetap ada harapan. Dari NTT muncul protes, artinya ada keinginan untuk menghentikan semua kebohongan. Dari NTT banyak aktivis baru yang berupaya untuk masuk di dalam pemerintahan daerah atau masuk di dalam DPRD, dan saya kenal beberapa orang di situ yang berupaya untuk meyakinkan bahwa NTT itu bisa dihidupkan kembali dari sudut ekonomi, dari sudut pariwisata tentu,
dari sudut produksi lokal, cindramata segala macam itu. Tetapi lebih dari itu, NTT punya kemampuan untuk bertahan karena wilayah itu wilayah yang dari dulu diasuh oleh pemerintah pusat karena masih harus tertinggal. Tapi sekarang ada semacam keyakinan pada saya bahwa saya kenal beberapa teman aktivis di situ, terutama dari aktivis lingkungan yang menginginkan ada semacam kedaulatan mereka untuk mengatur wilayah mereka sendiri. Jadi mungkin ya, lupakan saja janji-janji Pak Jokowi, tapi ada presiden baru yang harusnya datang ke NTT dan lihat bagaimana perkembangan pendidikan di situ, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai upaya intervensi kebijakan supaya nutrisinya terpenuhi,